Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya bawakan dari tweet Twitternya Mas Catatan Yohanes. Silakan follow ya Twitternya. Jadi di sini akan menceritakan tentang teror dari arwah yang memasuki Jailangkung. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Jailangkung, permainan dengan mantra yang khas. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Ini akan memasukkan beberapa roh gaib ke dalam boneka yang sudah dibuat sedemikian rupa. Di dalam permainan itu, orang yang bermain bebas menanyakan apa saja kepada roh yang masuk ke dalam boneka tersebut. Cerita ini Mimin angkat dari kisah nyata, di mana salah satu seorang pemainnya adalah ayah Mimin sendiri. Sebut saja namanya Pak Tony. Semasa mudanya dulu, Pak Tony dan teman-temannya sering memainkan jalangkung. Niatnya hanya sekedar mengisi waktu kosong, dan juga dari temannya yang meminta nomor togel. Baik, sebelum Mimin mulai bercerita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita semua selalu dalam lindungannya. Pada suatu pagi, Tony, Toro, Agus, dan Narji sudah merencanakan, "Nanti malam ya, mumpung malam Jumat," kata Agus. Semua mengangguk. Peralatan berupa boneka yang terbuat dari batok kelapa sebagai kepalanya, dan kayu yang membentuk plus sebagai kaki dan tangannya. Lalu ada penjepit yang dibuat untuk menjepit kapur. Kapur tersebut nanti digunakan sosok itu untuk menulis ke papan yang sudah disediakan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sesuai perjanjian sekitar pukul 10 malam, semua berkumpul di tengah sawah. "Bonekanya biar kamu aja ya Ji yang pegang," kata Agus. Dan diiyakan oleh Tony. "Kan kamu yang lebih tahu daripada kita," ungkap Tony. Narjis setuju dan dia mengambil boneka Jailangkung itu. Yang awalnya suasana dingin di tengah sawah seketika menjadi panas saat Narji mulai memegang bonekanya. Papan tulis disiapkan. Semua mulai melantunkan mantra pemanggil arwah-arwah penasaran untuk masuk ke dalam boneka tersebut. Tangan Narji mulai bergerak sendiri. Semakin lama semakin cepat. Sudah ada sosok yang masuk ke dalam boneka itu. "Siapa kamu?" tanya Tony. Jailangkung itu mulai bergerak menuju papan tulis yang masih dipegang Narji dan menuliskannya sebuah nama. "Amir," kata Toro. Lalu Toro melanjutkan untuk bertanya, "Dari mana kamu?" "Paraktis," kata Agus. "Di mana itu?" kata Agus. Tulisan yang tidak begitu jelas membuat mereka harus pintar dalam mengeja kata atau kalimat dari Jailangkung tersebut.
Jailangkung itu mulai bergerak kembali untuk menuliskan sesuatu. Paraktritis. Oh, mungkin maksudnya parangtritis, Gus, kata Toro. Meskipun tidak ada yang indigo, namun keempat orang ini tergolong manusia berani. Tidak lama Jailangkung itu menuliskan sebuah kata lagi. Darah. Sontak membuat keempat orang itu kaget. "Darah apa?" ditanya oleh Toro. "Kematian," kata Jailangkung itu dengan metode penulisan. "Kamu bunuh diri?" tanya Tony. "Dibunuh," jawab Jailangkung itu. Mereka semua kaget, lalu bertanya lagi. "Dibunuh di perang Tritis?" tanya Tony lagi. "Tidak, di rumah," jawab Jailangkung itu. Suasana mulai mencekam. Tony menoleh ke arah Agus sambil isyarat dikeluarkan saja. Lalu Narji mencoba menyuruh arwah Amir ini untuk keluar dari boneka Jailangkung itu. Namun Jailangkung itu kembali bergerak dan menuliskan, "Cari pembunuhku." Tony memberikan isyarat dengan menggelengkan kepalanya. Begitu juga dengan Agus dan Toro kepada Narji. "Kami tidak bisa," kata Narji sembari melanjutkan omongannya. "Kamu pulang saja." Jailangkung itu kembali mengendalikan tangan Narji dan menuliskan kata "tidak". Narji pun kembali bilang kalau mereka tidak bisa mencari pembunuhnya. Akan tetapi dengan nada yang agak tinggi. Jailangkung itu marah. Jailangkung itu mengendalikan tangan Narji bergerak cepat, seperti ingin terbang lalu turun kembali. Karena khawatir dengan Narji, Agus refleks untuk memegangi Jailangkung itu. Namun tetap saja tidak kuat dibuatnya. Tangan mereka berdua kalah kuat dengan energi arwah di dalam boneka. Tidak lama, mereka berdua terpental ke belakang dan Jailangkung itu seperti terlempar. Toro berdiri membantu dan membangunkan Narji dan Agus. Lalu Tony mengambil boneka Jailangkung itu. "Sudah keluar," kata Tony. Namun bukannya kapok, mereka malah mencoba memasukkan arwah lainnya. Mereka kembali duduk melingkar dan membacakan mantra-mantra pemanggil arwah. Kali ini boneka dipegang oleh Tony karena Narji yang sudah dibuat kelelahan oleh arwah Amir. Mantra sudah dibacakan, namun masih saja belum ada arwah yang masuk. Mereka terus mengulang mantra itu. Barulah yang ketiga kalinya Jailangkung mulai bergerak pelan. "Masuk, masuk," kata Tony kepada Toro. Masih pelan, belum sepenuhnya masuk. Lalu mereka membacakan kembali mantranya. Dan benar, gerakan Jailangkung mulai cepat. Kali ini Tony kewalahan. Tony hanya bisa diam karena bingung bagaimana cara mengendalikan Jailangkung itu. "Siapa yang ada di sini?" tanya Narji. Jailangkung itu mulai menuliskan sebuah nama, Susiati. "Cewek dia, seru nih," kata Agus. Semuanya tertawa. "Dari mana kamu?" kata Narji. "Lawu," jawab tulisan Jailangkung itu. "Kamu dari bangsa manusia apa jin?"
Tanya Agus. Manusia, kata Jailangkungnya. Meninggalmu karena apa? Kembali Agus bertanya. Gantung, susah nafas. Lalu Jailangkung itu menambahi dengan tulisan susah nafas. Oh, mungkin maksudnya dia meninggal karena bunuh diri dengan cara gantung diri, jelas Narji. Lalu keluargamu sekarang di mana? Lanjut Narji. Barat, jawab Jailangkung itu. Kenapa kamu tidak kembali ke keluargamu? Tanya Agus. Kasihan ibu, kata Jailangkung itu. Tony memberi isyarat. Dia kelelahan memegangi boneka itu yang terus bergerak. Tunggu, seru nih. Jailangkung itu tiba-tiba menuliskan kata lagi. Darah. Darah? Darah apa? Di sini nggak ada darah, tegas Narji ke arwah yang ada di dalam boneka Jailangkung itu. Ayam celeng, atau dalam bahasa Indonesia, ayam hitam. Oh, maksudnya ayam celeng ya. Agus memberi isyarat menaikkan kepalanya kepada Narji. Maksudnya, dari mana kita dapat ayam hitam itu? Ada Gus, milik Pak Likmo, jawab Narji sambil bercanda. Mana mungkin kita menumbalkan ayam Pak Likmo, bisa-bisa dia marah, jawab Agus dengan wajah serius. Tenang Gus, dia hanya menggertak saja, kata Narji menenangkan Agus. Jailangkung itu bergerak cepat hingga membuat Tony jatuh tengkurap. Dan masih terus bergerak cepat. Toro dan Agus mencoba membangunkan Tony, namun tidak dengan Narji. Dia hanya tertawa. Tony bangun, namun tangannya masih terus memegangi Jailangkung itu. Papan tulis dihapus. Jailangkung itu mulai menuliskan kata per kata lagi. Darah atau gentayangan. Arwah Susi yang berada di dalam boneka Jailangkung itu mengancam mereka bertiga kalau dia akan bergentayangan di antara mereka. Agus semakin ketakutan dibuatnya. Ji, gimana ini? Tanya Agus. Narji hanya tersenyum santai menanggapi pertanyaan Agus yang ketakutan. Beda halnya dengan Tony. Dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Sesekali dia sampai dibuat berdiri, lalu duduk kembali oleh Jailangkung itu. Gerakan Jailangkung itu semakin cepat, lalu mendekati papan tulis dan menuliskan, "Menghantui kalian." Narji masih tertawa karena menurutnya tidak akan mungkin arwah itu mengikuti mereka hingga pulang ke rumah masing-masing. Namun, beda halnya dengan Toro dan Agus yang tidak bisa menutupi ketakutannya. Jika dia benar-benar menghantui kita gimana Ji? Kata Toro. Udah tenang, gak mungkin, jawab Narji. Ya sudah, gini, kita akan membacakan mantra buat memulangkan kamu. Gimana? Kata Narji ke Jailangkung itu. Tidak bisa, kata dari hasil tulisan Jailangkung itu berkata seperti itu. Agus menoleh ke Narji. Begitupun juga dengan Tono. Secara refleks langsung menoleh ke arah Narji. Narji langsung membacakan mantra untuk mengeluarkan arwah itu dari boneka Jailangkungnya. Namun, hasilnya di luar dugaan. Arwah itu masih tidak keluar.
Jailangkung itu masih terus bergerak ke kanan dan ke kiri. Tony merasa capek memegangnya. Namun, ketika Tony ingin melepaskan jailangkungnya, tangannya tidak bisa ia kendalikan. "Waduh, ini kenapa bisa begini?" kata Tony. Jailangkung itu kembali menuliskan kata-kata, "Kalian mati." Sontak semua pun kaget. Begitu juga dengan Narji. Kali ini dia tidak lagi bisa bercanda seperti sebelumnya. Mantra yang ia baca untuk mengeluarkan arwah itu gagal. "Tonton, lempar saja," kata Narji. Semua panik. Setelah mendengar omongan Narji, Tony langsung melemparkan boneka itu. Namun, tangannya masih sulit untuk ia kendalikan. "Lempar, Ton," kata Narji. "Gak bisa, Ji," jawab Tony sambil nafasnya mulai beraturan. Nafas Tony yang ngos-ngosan membuat Tony sulit untuk fokus. Pikirannya pun kalang kabut. Takut dialah yang akan menjadi tumbal keganasan arwah Susi untuk yang pertama kalinya, karena dia yang memegang jailangkung itu. "Gimana ini, Ji?" kata Tony sambil tangannya terus bergerak ke sana kemari sesuai keinginan dari jailangkung itu. "Lempar, Ton, lempar," Agus menjawab. Narji pun mengisyaratkan kepada Tony agar segera melempar jailangkung itu. "Baca, Ton, baca," kata Toro. "Baca apa, Tor?" kata Tony yang dibuat gugup oleh jailangkung itu. Tangan Toro mendekat ke arah jailangkung itu. Dia mencoba mengambil alih untuk memegang jailangkung itu. "Lepas, Ton," kata Toro. Toro mengangguk sambil jarinya mencoba sedikit demi sedikit untuk melepaskan genggamannya. Akhirnya Tony berhasil melepaskan genggamannya. Badannya tiba-tiba lemas dan dia pun terjatuh. "Ton, kamu gak apa-apa," kata Agus. Sedangkan Toro mulai sibuk mengendalikan jailangkung yang bergerak membabi buta. Tony hanya mengangguk, menandakan dia nggak apa-apa, meskipun badannya lemas. "Tor, lempar, Tor!" Narji menggebu-gebu menyuruh Toro melempar jailangkungnya. Toro mulai tenang, menarik nafas dalam-dalam, lalu melempar jailangkung itu sembari menghembuskan nafasnya. Jailangkung terlempar jauh. Toro juga terpental ke belakang. Dia jatuh terlentang, matanya merem. Narji dan Agus panik. "Tor, Tor, kamu gak apa-apa? Bangun, Tor," kata Agus sambil tangannya menggoyang-goyangkan badan Toro. Tidak ada jawaban dari Toro. Matanya masih merem. "Tor," kata Tony dengan badannya yang masih terlentang sambil menoleh ke arah Toro. Tony menguatkan badannya untuk bangun lalu mendekati Toro. "Jailangkungnya mana?" kata Tony. "Ini Toro tidak sadarkan diri, sedangkan kamu masih sibuk ngurusin jailangkung," kata Agus marah. Tony hanya diam sambil matanya terus melihat ke arah Toro yang terkapar. "Ji, gimana ini?" kata Agus. Agus menanyakan kepada Narji, karena di antara mereka berempat hanya Narji yang agak mengerti tentang gaib. Narji menoleh ke arah Agus. Masih saja Narji terdiam. Sebenarnya Narji sendiri bingung apa yang harus dia lakukan agar Toro bisa terbangun. Semuanya diam tanpa kata, bingung. Mereka saling menoleh satu sama lain. Sesekali mereka melihat Toro yang masih terkapar.
cukup lama terdiam. Lalu Narji menyuruh teman-temannya membawa Toro untuk pulang ke rumah Narji. Toro pun dibopong oleh Tony. Mereka semua berjalan pulang melewati jalan setapak di antara tebu-tebu sawah. Belum sampai setengah jalan, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara orang yang berlari melewati tebu-tebu di sampingnya. Karena kaget, mereka semua secara refleks berhenti. Narji yang berada di barisan paling depan menoleh ke belakang. "Kalian dengar?" kata Narji. "Iya Ji, dari kanan," kata Agus. "Apa itu barusan?" sahut Tony. "Nggak tahu juga. Ya udah, kita lanjut jalan lagi aja," jawab Narji. Hanya beberapa langkah, suara seperti tadi pun kembali terdengar. Masih dari sisi kanan mereka, namun arahnya berbalik. Lagi-lagi mereka semua berhenti. Agus menoleh ke arah suara itu. Memang saja tebunya bergerak, namun Agus tidak berani mengucap sepatah kata pun. "Lanjut yuk," ajak Agus kepada teman-temannya. Lalu mereka melanjutkan lagi perjalanan itu. Mereka mempercepat langkah. Toro masih saja tidak sadarkan diri. "Gimana dengan Toro, Ji?" tanya Agus lagi. "Udah biar, nanti kita minta tolong kepada Mbah Roso," jawab Narji dengan terus berjalan tergesa-gesa. Suara itu kembali, namun kali ini tidak menghilang. Sosok perempuan jelas di depan Narji. Tony dan Agus pun berhenti secara mendadak hingga saling menabrak. "Gus, ini kayaknya setan." "Iya Ton, kabur Ton," jawab Agus. Narji yang mundur beberapa langkah sambil matanya saling menatap dengan sosok perempuan itu. Perempuan itu tertawa. Narji pun mengembalikan badan lalu ikut berlari bersama temannya. Namun, kecepatan lari mereka masih kalah cepat dengan sosok perempuan itu. Karena secara tiba-tiba sosok perempuan itu langsung berada di hadapan mereka lagi. "Hah!" Agus menjerit keras melihat sosok tadi sudah ada di depannya. "Apa yang kamu mau?" kata Narji dengan suara keras dari barisan paling belakang. "Antarkan saya pulang," jawab perempuan itu. "Susi, dia Susi," kata Agus berbisik ke Tony. "Iya Gus, aku tahu," jawab Tony. Narji menepuk tangan Tony, mengajak Tony kabur untuk pulang. "Kita nggak bisa," kata Narji sambil menarik tangan Tony untuk lari. Akhirnya mereka bertiga kabur kembali, berharap tidak dihadang lagi oleh arwah Susi. Tidak terfikir apa-apa dari ketiganya. Mereka hanya fokus berlari dengan cepat agar bisa cepat sampai ke rumah Narji. Arwah Susi masih terus membuntuti mereka hingga mereka sampai ke rumah Narji. Niat Narji yang ingin membawa Toro ke Mbah Roso diurungkan karena Toro sudah siuman, meskipun keadaannya masih lemas. "Sudah bangun kamu Tor?" kata Narji. Toro yang masih lemas tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan Narji. Namun erangannya sudah cukup membuat mereka memastikan Toro sudah sadarkan diri. Di tengah-tengah istirahat, mereka tiba-tiba mendengar lagi suara tertawa perempuan yang menghancurkan ketenangan mereka. "Susi Ji," kata Agus. "Iya Ji,
Gimana ini? Kita diikutin," sambung Tony. Belum sempat Narji menjawab, tiba-tiba Toro bangun. Setelah duduk, dia menanyakan kepada teman-temannya, "Kenapa Susi?" "Kita biarkan saja. Kita lupakan Susi agar dia tidak semakin mengganggu kita," jawab Narji. "Ini ada apa sih?" tanya Toro lagi. "Susi mengikuti kita, Tor," jawab Agus. "Oh iya iya, aku ingat. Tadi aku mimpi dikejar-kejar hantu kuntilanak," kata Toro. "Lalu gimana, Tor?" "Ya udah gitu aja. Tapi Ji, kejadian kejar-kejaranku tadi sama kuntilanak sepertinya lama banget," kata Toro yang kembali menjelaskan kejadian di mimpinya. "Itu Susi, Tor," sontak Tony nyeletuk. "Iya Tor, itu Susi," sambung Agus. "Susi? Arwah yang masuk ke dalam jailangkung itu?" tanya Toro. Mereka semua mengangguk dengan wajah penuh ketakutan. Toro langsung memalingkan wajahnya ke depan rumah, menyoroti bagian-bagian dari pohon-pohon besar yang berada di depan rumah Narji. "Hei, kamu lihat apa, Tor?" tanya Agus. Gelagat Toro membuat Agus takut karena dia pikir aneh. Dari yang tadi pingsan, habis itu bangun, cerita mimpi dikejar kuntilanak. Lalu matanya tiba-tiba melihat ke arah pohon-pohon besar. "Biasanya kuntilanak itu tempatnya di atas pohon. Siapa tahu itu Susi," jawab Toro. Sudah lupakan saja Tor," kata Agus. Setelah itu mereka tidak lagi mendengar suara Susi. Mereka melanjutkan obrolan hingga subuh. Saat mereka ngobrol, sesekali ada sekelebatan yang lewat. Namun mereka tidak menghiraukan. Hingga pada akhirnya, setelah subuh, mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Arwah Susi tidak berhenti di situ. Saat siang hari, suara tangisan Susi bisa menghantui warga sekitar. Kebetulan, rumah Toro, Tony, Agus, dan Narji masih satu desa. Anak kecil umur 5 tahun, anak dari tetangga mereka yang bernama Mas Budi, tidak berhenti menangis. Anak kecil yang bernama Zahra itu selalu menunjuk ke arah jendela ruang tamunya. "Ma, ada bak cewek jelek." Kata-kata itu selalu terucap dari mulut Zahra. Teror arwah Susi terus berlanjut. Susi selalu menampakkan diri di jendela-jendela rumah warga yang tidak jauh dari rumah Toro, Agus, Tony, dan Narji. Rumah mereka pun juga sering diteror oleh arwah Susi. Hingga pada saat kesabaran sesepuh sana, Mbah To, telah habis. Mbah To berniat melaporkan kejadian yang mengganggu ketenangan ini. Dia lapor ke Mbah Roso karena Mbah Roso memang terkenal dukun di desa itu. Mbah Roso sering mengobati orang-orang sakit yang terkena santet dan juga sering menyembuhkan orang-orang kesurupan. Sehabis maghrib, ketika Mbah To berniat akan menemui Mbah Roso, tiba-tiba dihentikan oleh Susi. "Mau kemana, Mbah?" Mbah To yang ketakutan mencoba buat tenang, lalu menjawab pertanyaan Susi dengan terbata-bata. "Siapa kamu?" "Saya mau ke rumahnya Mbah Roso. Pergi kamu," jawab Mbah To. "Saya tidak akan mengizinkanmu pergi, Mbah, sebelum kamu siapkan saya darah ayam hitam,"
jawab Susi. "Tunggu di sini kamu," kata Mbah To yang kembali masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian Mbah To kembali keluar membawa sebilah samurai. "Sini kamu kalau berani," kata Mbah To. "Hihihihihi." Susi hanya menertawakan sikap Mbah To. Lalu Susi terbang dan menghilang. Mbah To pun melanjutkan perjalanannya menuju rumah Mbah Roso. Kepergian Mbah To diketahui oleh Toro. Lalu Toro beranjak pergi menjemput Agus, Narji, dan Tony untuk mengikuti Mbah To. Mbah To terus berjalan dengan bantuan senter menyusuri jalan sawah. "Itu Mbah To di sana," kata Toro. "Ayo, ayo ikuti dia," jawab Agus. Mereka perlahan membuntuti Mbah To. Mbah To terus berjalan. Namun, tiba-tiba Mbah To berhenti. Sepertinya dia curiga ada yang membuntuti dari belakang. Ketika tahu Mbah To berhenti, mereka berempat langsung bersembunyi di balik pohon dan semak-semak. "Sini, sini Ji, ketahuan kalau kamu di situ," kata Agus. Sambil tengkurap, Narji merayap mendekati ke arah Agus. "Bahaya, Gus." Mereka semua sudah bersembunyi. Jadi, saat Mbah To menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Mungkin cuma perasaanku saja," kata Mbah To. Lalu Mbah To melanjutkan perjalanannya menuju rumah Mbah Roso. Toro dan kawan-kawannya juga ikut melanjutkan membuntuti Mbah To. Semakin dekat Mbah To di rumah Mbah Roso, arwah Susi tiba-tiba muncul di atas pohon. Posisi Mbah To waktu itu tepat berada di bawah pohon itu. Karena mendengar suara tawa Susi, Mbah To berhenti sejenak, lalu menengok ke atas. Kaget, ternyata ada Susi, sosok kuntilanak itu di sana. Namun emosi di dalam tubuhnya membuat Mbah To tidak takut sama sekali. "Ayo sini turun kamu," kata Mbah To sambil mengacungkan samurai yang dia bawa tadi. Susi hanya tertawa. "Turun kamu." "Susi Ji, itu Susi," kata Agus yang takut sambil tangannya menggoyang-goyangkan badan Narji. "Tenang Gus, nanti kita ketahuan," jawab Narji dengan nada rendah. Agus yang panik membuat suara pada semak-semak itu. Akhirnya fokus Mbah To terpecah. Dengan cepat Mbah To melihat ke belakang. "Siapa di sana?" kata Mbah To. Karena tidak ada jawaban, Mbah To kembali melihat ke arah Susi. Namun Susi sudah tidak ada lagi di sana. "Woi kuntilanak, kemana kamu? Sini kalau berani," kata Mbah To menantang Susi. Karena berisik, Mbah Roso pun keluar dari rumahnya. "Oi, siapa itu berisik?" "Aku So," kata Mbah To teriak. "Ada apa toh? Kamu kok berisik banget?" jawab Mbah Roso. Mbah Roso pun melangkah mendekati Mbah To yang berada di bawah pohon. "Ada apa toh?" kata Mbah Roso. "Waduh, panjang ceritanya So," jawab Mbah To. "Ya udah, cerita aja pelan-pelan," kata Mbah Roso. "Waduh, jadi gini So. Akhir-akhir ini ada kuntilanak yang sering meneror warga di desa saya. Sampai anak kecil pun digodanya dan terus menangis sampai malam," kata Mbah To menjelaskan. "Lah terus?" kata Mbah Roso. "Setiap tengah malam, kuntilanak itu selalu nongol di jendela-jendela rumah warga.
Kadang sampai mengetok-ngetok pintu rumah. Godaannya bukan cuma semalam aja toh. Siang hari pun kuntilanak itu juga muncul. Di sini aku mau minta tolong ke kamu, Soh, buat ngusir kuntilanak itu dari desa saya, kata Mbah To. Oh, ya udah, sekarang aja, jawab Baroso. Mbah To menyetujui. Mereka pun berjalan ke desa Mbah To, sambil Mbah To terus menceritakan kejadian-kejadian yang berasal dari ulah kuntilanak itu. Tadi aja sewaktu aku mau kesini, dia nongol di atas pohon itu, kata Mbah To sambil menunjuk ke pohon tadi. Mbah Roso hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sambil terus berjalan. Toro, Tony, Agus, dan Narji mulai panik ketika tahu Mbah Roso dan Mbah To berjalan mendekatinya. Agus mulai merayap ke arah balik pohon besar yang ditutupi semak belukar. Begitupun dengan Narji. Sedangkan Toro dan Tony merayap bersembunyi di balik batu besar. "Aman Ji, aman," kata Agus. Agus memberi kode ke arah Toro dan Tony kalau tempatnya sudah aman. Begitupun sebaliknya. Mbah Roso dan Mbah To tidak curiga. Mereka berjalan terus hingga melewati keempat anak itu. Agus mencoba memanggil Toro dan Tony, melempar kerikil ke arah Toro dan Tony. Kerikil itu mengenai tangan Tony, dan Tony pun mengarah ke arah Agus. Agus memberi isyarat kalau suasana sudah aman. Akhirnya mereka berempat keluar dari persembunyian. Mereka terus membuntuti Mbah Roso dan Mbah To. "Agak jauh aja biar nggak curiga," kata Narji. Akhirnya jarak mereka agak jauh dari Mbah Roso dan Mbah To. Jalan setapak harus dilewati hingga kurang dari beberapa ratus meter lagi dari pedesaan. Hihihihihi. Tiba-tiba terdengar suara kuntilanak itu. "Nah, kamu dengar kan, So?" tanya Mbah To. "Iya, dengar toh. Biarkan dia menampakkan dulu dirinya," jawab Baroso. Jam semakin malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Mereka sudah sampai di depan rumah Mbah To. "Di mana biasanya toh?" tanya Mbah Roso. "Waduh, pindah-pindah So. Biasanya dia nangkring di atas pohon-pohon itu," jawab Mbah To. "Kemenyan merah yang waktu itu aku kasih ke kamu ada toh?" tanya Mbah Roso. Masih ada So, buat apa?" "Ya buat ngundang dia agar dia mau datang," jawab Mbah Roso. Akhirnya Mbah To pun masuk ke dalam rumahnya, mengambil kemenyan itu. Tidak lama kemudian dia keluar sambil membawa sebungkus kemenyan merah dan perampen. "Ini So," kata Mbah To. Mbah Roso mengambilnya, lalu mengeluarkan korek api dari sakunya. Sambil menaruhnya di tanah, Mbah Roso mulai membakar kemenyan itu dan membacakan beberapa mantra. Tony, Toro, Agus, dan Narji melihat dari kejauhan di balik pohon mangga besar. "Sini kamu, duduk di sebelahku toh," Mbah Roso menyuruh Mbah To untuk duduk di sampingnya. Mbah To mengangguk, lalu duduk di samping Mbah Roso sambil ikut membakar kemenyan. Setelah dikasih tahu mantranya, Mbah To pun ikut membacakan mantranya bersama-sama dengan Mbah Roso. "Ayo kita taruhan, Susi datang apa enggak ya?" tantang Narji. "Gak akan datang kayaknya,"
Susi takut sama Mbah So, jawab Tony. Iya, dia takut mati 2 kali, hehehe, kata Toro menambahi. Oke, kita taruhan. Aku milih Susi datang, kata Narji. Akhirnya mereka saling menunggu. Sedangkan Bahto dan Meroso masih membacakan mantranya. Kayaknya gak mungkin datang, Ji, kata Tony. Gak datang? Kata siapa aku gak datang? Mereka semua dibuat kaget dengan suara itu. Diam-diam ternyata Susi sudah ada di antara mereka. Suara itu adalah suara Susi. Serentak, mereka pun keluar dari persembunyian, berlari ke arah Mbah Roso dan Bahto yang masih sibuk membaca mantra. Teriakan mereka mengacaukan fokus kedua mbah itu. Akhirnya Mbah Roso dan Bahto menghentikan ritualnya. Hehehe, ada apa sih, Le? Kok sampai teriak-teriak? Mbah Roso bertanya kepada mereka berempat. Itu mbah, sus, kata Agus yang dihentikan oleh Narji. Ada kuntilanak mbah. Narji menimpali omongan Agus agar tidak ketahuan kalau sebenarnya teror Susi ini akibat ulah mereka. Mbah Roso langsung berdiri. Di mana, Le? Tanya Mbah Roso. Di situ, Mbah. Serentak mereka menjawab sambil menunjuk ke arah pohon mangga. Tanpa basa-basi, Mbah Roso pun langsung berjalan cepat ke arah pohon itu. Mbah Roso dan keempat anak itu juga ikut mengikuti Mbah Roso. Sesampainya mereka di bawah pohon itu, Mbah Roso menengok ke sana kemari, mencari keberadaan Susi. Begitupun dengan yang lain. Mana, Le, nggak ada ini, kata Mbah Roso. Belum sempat mereka menjawab, suara tawa Susi menghentikan tanda tanya yang ada di kepala Mbah Roso. Hihihi, aku di sini, Mbah, kata Susi. Semua sontak menoleh ke atas. Kamu siapa? Apa tujuanmu mengganggu warga desa ini? Tanya Mbah Roso. Hah? Mengganggu? Mereka yang membawaku kemari, jawab Susi. Siapa? Kata Mbah Roso. Sebelum Susi menjawab, Narji langsung menimpali omongan Mbah Roso. Bagaimana kita bisa membawamu pulang ke tempat asalmu? Aku mau darah, kata Susi sambil terus tertawa. Jangan macam-macam kamu. Di sini nggak ada tubal darah, jawab Mbah Roso. Darah ayam hitam, kata Susi lagi, yang kini menghentikan tertawanya. Bah, di rumah sampean kan ada ayam hitam, Mbah, kata Narji. Iya, Mbah, kasih aja ke dia, Agus pun menambahi. Mbah Roso menoleh ke arah Agus dan Narji yang memelas. Iya, Mbah, minta tolong, Mbah. Tony pun ikut menambahi. Oke, saya kasih kamu darah ayam hitam, asal kamu benar-benar pergi dari sini, kata Mbah Roso. Mereka semua pun lega dengan keputusan Mbah Roso yang merelakan ayamnya dijadikan tumbal. Susi tertawa makin keras, membuat mereka menutup telinga. Besok pagi kamu datang ke rumah, saya siapkan darah ayam hitamnya. Setelah itu kamu pergi dari sini dan jangan sampai kembali lagi, kata Mbah Roso. Susi mengiyakan perjanjian dengan Mbah Roso. Lalu dia menghilang. Mbah Roso pun menyuruh Mbah To dan keempat anak itu agar datang ke rumahnya
menyiapkan tumbal ayam hitam esok paginya. Mereka pun menyetujui. Lalu mereka pun bilang untuk pulang ke rumah masing-masing. Begitupun dengan Mbah Roso yang kembali menuju rumahnya. Singkat cerita, keesokan paginya, satu persatu dari mereka berdatangan ke rumah Mbah Roso. Mbah Roso pun menyuruh Narji dan Tony untuk menyembelih ayamnya. Lalu Agus Toro dan Bahto disuruh menyiapkan sesajen yang lain. Sesudah disembelih, darah ayam itu ditaruh ke sebuah baskom. "Jangan semua, dipindah aja ke gelas," kata Mbah Roso. Akhirnya Narji memindahkan darah itu ke sebuah gelas, lalu menaruhnya di antara sesajen yang lain. Setelah membersihkan badan, mereka pun memulai ritualnya. Mantra dibacakan oleh Mbah Roso dan diikuti oleh yang lain. Tidak lama setelah mantra dibacakan, arwah Susi pun datang. Tawanya yang khas sehingga dapat dikenali oleh mereka. "Sudah, itu darahnya," kata Mbah Roso. Tidak lama dari itu, suara tawa Susi pun menghilang, lalu mengeras kembali, seperti keluar dari dalam rumah Mbah Roso. Perlahan-lahan, suara itu pun kembali menghilang. "Sudah pergi dia, Mbah?" tanya Agus ke Mbah Roso. "Sudah, Le," jawab Mbah Roso. Lalu Mbah Roso menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing, memastikan kuntilanak itu tidak akan datang dan mengganggu desa mereka lagi. Akhirnya mereka pun pulang. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk pisah dengan Bahto. Mereka menyuruh Bahto pulang terlebih dahulu karena mereka masih mau nongkrong di warung. Setelah pisah, mereka pun berjalan ke warung kopi yang tidak jauh dari situ. Gampang kan cara ngusirnya? Tiba-tiba Narji nyeletuk. "Iya, untung aja Mbah Roso mau mengasihkan darah dari ayam hitamnya," jawab Tony. "Gimana? Udah kapok main jalangkung?" tanya Narji. "Enggak sih," jawab Toro dan Tony serentak. "Ah, sudahlah. Nanti ada kejadian seperti ini lagi," kata Agus. "Ah, kamu penakut, Gus," kata Narji. "Aduh, siapa bilang aku penakut? Ayo kita main lagi," tantang Agus. "Oke, besok malam kita agendakan," jawab Narji menerima tantangan dari Agus. Tantangan itu pun disetujui oleh Tony dan Toro. Sekian dulu untuk cerita Jalangkung dari Tony, Toro, Agus, dan Narji. Kelanjutan ceritanya nanti Mimin tulis di Jailangkung Part 2. Terus support ya akun ini agar Mimin semakin semangat dalam menulis. @catatan Yohanes. Terima kasih. Oke, itulah akhir cerita dari tweet Twitternya Mas Catatan Yohanes. Silakan follow tweet Twitternya dan silakan juga subscribe YouTube-nya Mas Yohanes ini. Tulis saja Catatan Yohanes, nanti muncul di pencarian YouTube. Jadi Jailangkung itu memang salah satu metode untuk menghubungkan kita atau berkomunikasi kita dengan makhluk halus. Saya dulu juga pernah mencobanya waktu masih kuliah ya. Jadi waktu di kos-kosannya teman saya itu iseng-iseng coba main dengan teman saya 5 orang. Tapi ya nggak terjadi apa-apa. Ya mungkin saja tidak fokus anak-anak waktu itu atau hanya iseng gitu. Jadi nggak ada yang masuk ke dalam Jailangkung itu. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.